Shalom, selamat sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Dan mari kami mempersiapkan hati dan pikiran kami sebelum kami masuk dalam ibadah kita di sore hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, kami silakan pengurus untuk menyampaikan kata sambutan. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama pengurus Pelkat Persatuan Kaum Perempuan Anugerah Bekasi merasa bersyukur karena di tahun 2021 kita masih bisa beribadah walaupun hanya melalui ibadah virtual ini pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Dan kami pun mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangan dalam pelayanan kami. Tapi dengan kami belajar dan terus belajar, semoga di tahun 2021 ini kami bisa lebih baik lagi. Itu pun semua adanya dukungan dari ibu-ibu Pelkat PKP. Sekali lagi, kami berterima kasih atas semua program kerja di tahun 2020 yang sudah berjalan bersama dengan Persatuan Kaum Perempuan Anugerah Bekasi. Dan di sore hari ini, ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Uku Hatu. Terima kasih dan selamat beribadah. Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah ini. Dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saya menjemput ibu-ibu berdiri, kita sama-sama melakukan Himne Pelkat PKP ayat 1, 2, dan 3.
yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dengan memuji Tuhan dari Kidung Kesaksian nomor 12 ayat pertama. Sukacita yang kami rasakan ketika Engkau berkenan mengumpulkan kami kembali di awal tahun 2021 dalam ibadah persekutuan kaum perempuan dari 4 wilayah pelayanan Jemaat GBI Anugerah Bekasi. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena hanya oleh kasih dan perlindungan kami boleh berada dalam keadaan sehat. Walaupun di tengah kondisi pandemi yang masih memprihatinkan, kami sadar bahwa kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Selain pujian dan penyembahan yang dapat kami persembahkan kepada-Mu, untuk itu kami mohon dengan kerendahan hati, hadirlah dalam persekutuan kami saat ini ya Bapa. Lengkapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ibadah kami saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami alaskan ibadah kami di sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus. Amin. Mari dipersilakan dulu kembali. Kami akan masuk dalam pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ibu Hati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ketika kami mendudukkan diri saat ini di hadapan-Mu, ketika itulah kami sangat rindu berjumpa dengan firman-Mu. Kuasailah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan memberitakan pengajaran firman, sehingga iman kami boleh bertumbuh ya Allah. Kami semakin mencari Tuhan dengan ketulusan, bahkan penyerahan diri kami sungguh-sungguh kepada-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24, yang menyatakan pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya.
dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bacaan kita tentang orang banyak yang mencari Yesus. Bahwa begitu banyak orang ingin mencari diri Yesus, berjumpa dengan Dia, bahkan menikmati berbagai hal yang dapat ditunjukkan oleh Yesus. Pertanyaannya adalah mengapa begitu banyak orang ingin mencari Yesus? Pasti ada sesuatu yang menjadi penyebab sehingga mereka mau mencari Yesus. Bahwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus sadar bahwa banyak orang ingin mengikut Dia dan mendengar Dia, bahkan mau mengangkat Dia menjadi raja atas Israel. Dan karena itulah Yesus menyingkir, dan para murid mendahului Yesus dengan naik ke perahu dan pergi, dan Yesus tidak naik ke perahu itu. Namun Yesus sudah tidak ada di tempat itu. Itulah sebabnya orang banyak itu ketika melihat ada perahu, dan mereka segera pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Mengapa mereka mencari Yesus? Yang harus kita akui, saudara-saudara, bahwa di masa itu Yesus adalah tokoh yang sangat populer. Ia adalah orang yang dianggap luar biasa. Dia sanggup melakukan hal-hal yang penuh dengan mujizat. Yesus mampu menyembuhkan orang yang sakit dalam sekejap. Yesus mampu menundukkan angin yang bergelora di laut, bahkan dapat berjalan di atas air. Mungkin di masa itu orang banyak, bahkan para murid Yesus sendiri, memandang Yesus sebagai seorang paranormal yang hebat, seorang nabi besar yang dianggap memiliki kekuatan, yang dianggap memiliki kemampuan supranatural. Yang jelas kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, ayat 14, ketika orang banyak menyaksikan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dengan 2 ekor ikan, Yesus dianggap sebagai seorang nabi, dan mereka ingin menjadikan Dia raja. Ya, seorang nabi selalu dianggap memiliki kemampuan supranatural. Dan kalau Yesus jadi raja, maka mereka dapat memperoleh roti, memperoleh kebutuhan hidup mereka. Karena Yesus sanggup melakukan banyak perkara-perkara yang penuh dengan mujizat. Dan di antara sekian banyak orang yang datang mencari Yesus itu, mungkin adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan sentuhan kasih sayang Yesus. Mungkin dari sekian banyak orang itu ada yang sakit dan mengharapkan kesembuhan. Sebab bila berjumpa dengan Yesus, satu ucapan, satu sentuhan saja dari Yesus dapat memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang orang banyak datang mencari Yesus karena punya motivasi keinginan bagi diri mereka, bagi keluarga mereka. Mereka tidak mencari Yesus karena memang mau mengenal Yesus, memang ingin mendengar Yesus. Mereka mendekati dan mencari Yesus hanya sekedar ingin memperoleh keuntungan, hanya karena ingin memperoleh pertolongan, karena hanya ingin memperoleh kesembuhan. Dan orang yang mencari Yesus hanya karena keinginannya dapat terpenuhi, maka mereka salah. Sebab motivasi yang hanya mencari keuntungan seperti itu dikritik dan ditegur oleh Yesus sendiri. Yesus katakan dalam ayat 26, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Artinya, saudara-saudara, jangan mencari Yesus hanya karena ingin memperoleh keuntungan lahiriah, atau karena mencari kebutuhan jasmani bagi diri sendiri. Jangan mencari Yesus karena itu hanya demi memperoleh kebutuhan hidup selama di dunia ini. Seperti kita ingin mencari keberhasilan, kita ingin mencari kekayaan, kita ingin mendapatkan jodoh, kita ingin kesembuhan, dan berbagai alasan-alasan lainnya. Tetapi carilah Yesus karena kita mau mengenal dan mempercayai Dia, karena kita mau memperoleh kebutuhan hidup yang bukan hanya mengikat kehidupan kita selama di dunia ini, tetapi juga yang akan mengikat kehidupan kita dalam hidup kekal di surga kelak. Bila ingin mencari Yesus, carilah Dia karena rohani kita lapar, karena kita haus akan firman-Nya. Bila ingin mencari Yesus, carilah Dia karena kita ingin masuk dalam sikap pertobatan, karena kita ingin hidup yang berubah, hidup yang senantiasa dibaharui secara rohani terus menerus. Kita juga jangan memperlakukan Yesus seperti seorang paranormal, sebab Tuhan Yesus berbeda dengan paranormal. Ingat, kuasa Yesus itu tidak terbatas, sedangkan kuasa paranormal amat terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mencari Dia, karena kita membutuhkan Dia, karena kita mau mengenalkan Dia, kita mencari Dia karena kita sadar bahwa dalam hidup ini, dalam kita menjalani kehidupan, bukan karena kehendakku, tetapi karena kehendak-Mu. Kehendak Tuhanlah yang harus kita jalani dalam hidup ini, bukan kehendak kita. Dan kehendak Tuhan yang harus kita jalani dalam hidup ini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada-Nya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rela hati. Sebab kita selalu ingat, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kalau kita mau mencari Yesus, apa motivasi kita? Apa motif kita? Ada udang di balik rangkaian, atau dalam ketulusan, atau karena kita sungguh-sungguh mengenal Dia? Setiap orang dapat memeriksa dirinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Oh
syafaat kita berdoa. Di hari ini kami mencari Engkau Tuhan. Kami datang beribadah kepada-Mu. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami mendengarkan firman yang mengingatkan kami untuk senantiasa memiliki motif yang tulus, yang jujur, yang bersih dalam mencari Tuhan. Bukan supaya keinginan-keinginan kami dipenuhi, sebab kami tahu dalam hidup ini bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dalam hidup ini. Bukan semua keinginan kami yang harus terkabul, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus berlaku dan terjadi dalam hidup kami. Karena itu kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup ini. Kami selalu akan mencari-Mu karena kami haus, kami rindu mendengar firman-Mu. Kami lapar untuk mengerti kebenaran-kebenaran-Mu, perintah-perintah-Mu. Dan di tahun 2021 ini, sebagai kaum perempuan GPIB, mampukanlah kami mencari Engkau dengan motif yang bersih, motif yang tulus, yang jujur, tanpa embel-embel mengharapkan sesuatu. Kami sungguh-sungguh membaktikan diri kami kepada-Mu ya Tuhan, dalam setiap kegiatan-kegiatan peribadahan yang dilaksanakan, dalam setiap kegiatan-kegiatan persekutuan yang diselenggarakan, bahkan dalam setiap kesaksian yang kami lakukan bersama. Berkati pengurus Pelkat PKP dalam melaksanakan berbagai kegiatan di tahun 2021 ini. Tuhan memampukan mereka untuk dapat menggerakkan seluruh kaum perempuan GPIB di 4 wilayah di Jemaat Anugerah Bekasi, agar bersama-sama dengan sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, mereka dapat memuliakan dan memuji Engkau ya Tuhan. Karena itu berbagai kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun 2021 ini, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan selalu berikan hati yang sepakat kepada para pengurus Pelkat PKP. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan kesehatan dalam mereka berjalan bersama di tengah-tengah pelayanan bagi kaum perempuan GPIB. Kami juga berdoa ya Allah bagi para presbiter yang ada, begitu juga unit-unit misioner lainnya. Tuhan berkati mereka dalam berbagai pelayanan-pelayanan dan persekutuan yang dilakukan. Biarlah secara bersama-sama kami senantiasa membangun cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Teristimewa dalam persekutuan GPIB Jemaat Anugerah Bekasi ini. Tuhan yang memampukan kami bahwa kami bersekutu karena mencari Tuhan, bukan karena mencari nama, bukan karena mencari kuasa, bukan mencari kehormatan, tetapi kami sungguh-sungguh mencari Tuhan agar pengajaran kasih Tuhan sungguh-sungguh dapat dinikmati dan dijabarkan dalam kehidupan kami. Ya Allah di surga, berbagai program dan kegiatan dalam jemaat ini juga kami doakan kiranya boleh berjalan dengan segala baik. Tak lupa kami menyerahkan seluruh kaum ibu yang ada di dalam jemaat GPIB Anugerah Bekasi. Bila mereka sakit, Tuhan mau melawat dan memberikan kesembuhan. Bila mereka penuh dengan pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan mau menguatkan mereka dalam memikul pergumulan yang ada, bahkan keluar sebagai pemenang terhadap pergumulan. Dan bila mereka berada dalam duka cita, Tuhan memberikan kekuatan baru, penghiburan dalam mengelola duka cita yang dirasakan. Kami juga berdoa ya Allah bagi mereka yang berusia lanjut, berikan selalu kesehatan dan kekuatan, kemampuan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan
untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negeri ini, agar mereka mampu banyak melahirkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman. Upaya pendistribusian vaksin COVID-19 kiranya juga boleh berjalan dengan segala baik. Karena itu berkati para pemimpin-pemimpin dan mereka yang menjadi bagian dalam pendistribusian vaksin COVID-19. Bahkan kami semuanya anugerahkanlah selalu kesehatan, jauhkan kami dari ancaman virus COVID-19 ini. Tuhanlah yang memimpin, menjaga, dan melindungi kami. Engkau adalah gembala kami yang akan menjaminkan kehidupan kami hari lepas hari. Seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan dan alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Janganlah kami tercoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari kata Bakti 78. Yesus Kristus sudah hidup dalam kata-kata selanjutnya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, kini kami telah mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar bermanfaat dalam melanjutkan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kita akan kembali menjalani hari-hari hidup kita. Kita percaya Tuhan akan menuntun dan memimpin kita. Mari kita melakukan hidung kesan 552.
Bait yang pertama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita selesai. Selamat menjalani hari-hari. Tuhan